Rekan tim penasehat hukum Agus Salim kembali menggegerkan jagat maya usai pihaknya melayangkan somasi terhadap Pratiwi Novianti alias Novi, buntut kasus uang donasi Agus Salim. Ya, secara keras mereka memaksa Novi mengganti kerugian material senilai 1,3 miliar rupiah dan imaterial 1 triliun rupiah karena telah merugikan kliennya, yakni Agus Salim. Dalam kurun waktu 3 hari, jika somasi tersebut tak segera diindahkan oleh Novi, mereka menyatakan bahwa pihaknya akan kembali menggugat Novi. Di sisi lain, melihat babak baru buntut dari kasus uang donasi Agus Salim, pengacara kondang Hotman Paris turun tangan dan siap menjadi garda terdepan untuk Novi. Sebagai bentuk bantuannya agar kisru tersebut segera usai, Hotman Paris pun bersuara dan menekan beberapa hal. Untuk mengetahui itu semua secara detail dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta geger Novi disomasi 1 triliun oleh Alvin Lim. Hotman siap jadi garda terdepan versi Cumi Top 5. Secara mengejutkan, Alvin Lim dan rekan tim penasehat hukum Agus Salim melayangkan somasi terhadap Novi. Ya, diketahui somasi tersebut berisikan permintaan ganti rugi material senilai 1,3 miliar rupiah dan imaterial 1 triliun rupiah atas kerugian yang dialami Agus Salim. Lantas seperti apa somasi lengkap yang dilayangkan pihak Alvin Lim? Dan seperti apa pihak Novi menanggapi somasi tersebut? Somasi terbuka terhadap saudari Novi Pratiwi bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang klien kami hadapi, maka bersama dengan ini kami menyampaikan teguran hukum somasi kepada saudari Pratiwi Novianti. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat, sampai saat ini uang hak milik klien kami yang berjumlah kurang lebih 1,3 miliar rupiah masih dalam penguasaan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, selanjutnya disebut YRPK, yang mana Yayasan Akuo merupakan yayasan milik saudari Novi. Bahwa dengan ditahannya uang tersebut oleh saudara Novi melalui Yayasan Akuo, maka tentu hal tersebut menyebabkan terhambat dan mengakibatkan tertundanya pengobatan yang dilakukan oleh klien kami, sehingga jelas sangatlah merugikan klien kami. Bersama dengan ini kami meminta kepada saudari Novi untuk membayar ganti kerugian kepada klien kami dengan kerugian material sebesar 1,3 miliar rupiah dan kerugian material imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Jadi gini, kalau bilang donasi tidak cair kan itu salah, ya kan? Mekanisme pentransferan itu kan ada Agus di bank tuh, ya kan? Dan pengalihan dari rekening Agus ke rekening Yayasan adalah bagian daripada mencegah penggunaan yang salah, gitu. Tidak boleh kasih cair, memang tidak boleh karena sudah berperkara, baik dilakukan oleh para donatur dalam gugatan maupun laporan polisi. Jadi harus tetap dipendam di rekening Yayasan sampai persoalan hukumnya selesai, gitu. Jadi yang disampaikan oleh mereka bahwa tidak cair itu saya rasa bahwa tidak perlu kita jawab karena tetap harus bertahan di situ, bagian daripada mengamankan dana tersebut. Judah Sihotang, tim penasehat hukum Agus Salim, mengungkapkan bahwa somasi yang mereka layangkan terhadap Novi hanya diberi waktu 3 hari dari somasi tersebut dilayangkan. Ya, jika dalam kurun waktu 3 hari ke depan Novi tidak mengindahkan somasi yang mereka layangkan, maka mereka akan kembali melayangkan gugatan terhadap Novi. Lantas, seperti apa penegasan pihak Alvin Lim dan seperti apa pihak Novi menanggapi hal tersebut? Bahwa kami memberikan kesempatan kepada saudari Novi untuk membayarkan ganti kerugian tersebut di atas paling lambat dalam waktu 3 hari sejak tanggal surat ini atau tepatnya pada tanggal 15 Desember 2024. Bahwa apabila sampai pada waktu yang ditentukan tersebut saudari Novi tidak kunjung melakukan ganti kerugian kepada klien kami, maka patutlah kami menilai saudari Novi tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan klien kami. Oleh karena itu, kami berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudari Novi,
beserta Yayasan Akuo pada pengadilan negeri yang berwenang. Siap sebagai warga negara yang baik, kami siap untuk membantu. Pengacara kondang Hotman Paris tampaknya siap menjadi garda terdepan untuk Novi. Ya, melihat polemik uang donasi Agus Salim yang terus memunculkan babak baru, Hotman Paris memutuskan untuk turun tangan langsung dan mendukung Novi untuk menyelesaikan semua polemik yang terjadi. Lantas seperti apa dukungan Hotman Paris dan apa alasan Hotman Paris bersedia membela Novi? Ya justru karena kasus Reza saya kasihan melihat kliennya ini. Kalau saya jadi pengacaranya Agus, saya akan mengatakan ya udah, bilang terima kasih sama donatur, minta maaf kalau ada salah omong. Orang donatur juga akan baik-baik, akan menyerahkan ini semua, itu aja. Tapi pengacara dibawa kemana? Dibawa agar masuk TV. Itu penanganan perkara itu sangat tergantung dari itikat baik pengacara. Kalau memang tujuan kita mau mendamaikan, itu cepat selesai. Tapi kalau kita tidak mau berdamai, lapor polisi, lapor ini. Kalau dari awal si Agus itu diyakinkan, udah kau minta maaf, ya, minta maaf, pasti para donatur itu selesai. Tapi kalau terjadi perdamaian kan para pengacara ini kan nggak masuk TV lagi, pengacara yang baru-baru. Kalau Hotman tidak terlalu terkenal, bahkan Hotman itu sampai sidang di Mahkamah Agung Singapura, di arbitrase, perkara pidana kakak gue yang pegang, perkara korupsi gue yang pegang. Aduh Alvin, kau kau jarang ngaca kali ya. Dan saya sangat mendukung Novi. Ya udah, Novi saya yang mendorong agar terus proses. Justru saya yang mendorong. Saya bukan pengacaranya, memang sudah ada pengacaranya. Saya nggak enak, saya hanya kasih saran. Dan nanti akan saya pantau terus. Rasa kecewa Novi atas sikap Agus Salim yang diduga bersedia dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh Alvin Lim tampak begitu jelas. Ya, dalam media sosialnya, Novi mengungkapkan rasa kecewanya itu dan menuding Alvin Lim sebagai pelaku yang menggiring Agus Salim untuk kembali masuk ke dalam pusaran perseteruan pribadi mereka. Saya ngelaporin orang yang udah menghina harga diri saya, sampai anak saya dibully. Saya malah dilaporin si Sugus. Sugus mau banget dijadiin boneka. Lantas seperti apa ungkapan kecewa Novi? Itu udah dijelaskan sih, kan udah minta dihapus juga, udah dihapus gitu. Itu live event. Ya live event. Live event dan itu bukan arahnya ke sana, itu dari arahan dari sana. Dari kerjaan saya, tapi udah clear, udah dihapus, kan dia minta dihapus sebenarnya, ini sudah kami hapus. Dan satu lagi sih poinnya yang membuat video itu juga banyak dilaporkan juga tuh semuanya. Gak mungkin kan, jadi ya nggak perlu dibesar-besarkan. Dan itu nggak menyebut nama juga, Pak. Betul. Bisa kita lihat dari beberapa potongan video ya, diantaranya saudara AS ini kemudian menarik diri gitu ke dalam lagi ketika dia keluar pintu Bareskrim ya. Yang kedua kemudian saudara AS ini sama sekali tidak mengeluarkan statement apapun di dalam laporan ini. Jadi ini indikasi bahwa memang kemungkinan besar ada bisikan-bisikan lain ya yang kemudian memaksa saudara AS untuk berada di Bareskrim. Meski telah berkali-kali dikecewakan oleh Agus Salim yang telah ia bantu, Novi menyatakan bahwa ia tidak akan membalas dalam bentuk apapun, termasuk tidak akan melaporkan balik Agus Salim. Ya, melalui tim kuasa hukumnya, Disna, hal tersebut dilakukan Novi sebagai wujud sosialnya sebagai aktivis kemanusiaan. Tapi pada prinsipnya Teh Novi, jika Agus melaporkan bukan hanya 1, 2, 3, bahkan 100 pun Teh Novi tidak akan melaporkan balik. Melaporkan balik Agus ya? Dia tidak akan. Iya. Teh Novi tidak akan melaporkan balik Agus karena memang itu wujud dari sosialnya Teh Novi ya. Mas AS ini kan membuat laporan lagi kepada Teh Novi yang sebetulnya kita lihat ini sebenarnya mencederai apa yang memang diinisiasi oleh Kemensos sebelumnya ya, kalau nggak salah gitu kan, walaupun kita memang belum dipanggil sih. Tapi di situ yang kita pahami adalah pihak Bang Densu dan pihak Bang Farhad di situ berdamai, pihak Bang Farhad dan kawan-kawan, Bang Densu dan kawan-kawan gitu kan,
kita sudah sangat clear diinformasikan oleh Bang Densu untuk tidak melakukan apapun itu gitu kan, untuk apalagi laporan gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih dari Bang Farhad apakah menyampaikan itu atau seperti apa ke Mas AS itu. Jadi kita sangat menyayangkan bahwa sudah turun Kementerian Sosial tapi tidak ada hal yang dia petik dari pertemuan dengan Menteri Sosial. Itu sangat disayangkan sekali.